Putra Coach Sintayong tegas nyatakan dukung timnas. Oleh Romeni tinggal sedikit lagi bergabung. Wasit asal Australia akan pimpin laga timnas. Coach Sintayong mulai diremehkan pemain Korea Selatan. Justin Hapter mendadak latihan terpisah. Warganet berbondong-bondong serbu SC Ravens. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ragnar Oratmangun mengabarkan bahwa sosok penyerang yaitu Oleh Romeni sedang memikirkan soal naturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan Ragnar dalam wawancara di YouTube Yusa Nugraha yang tayang pada Selasa kemarin 23 April 2024, di mana diketahui Ragnar Oratmangun berteman cukup dekat dengan Romeni. Dia cerita ke saya kalau sekarang lagi memikirkan tentang itu dengan baik-baik, ujar Ragnar. Dia bilang juga senang sekali melihat banyak support dari orang-orang. Ini hal yang harus dipikirkan baik-baik tentunya, dan dia bilang kalau sudah memilih dia akan memberitahu saya, ucap Ragnar Oratmangun. Ragnar mengaku juga kerap bercerita soal pengalamannya bersama timnas Indonesia. Pemain Fortuna Sittard itu pun berharap nantinya Romeni bisa mengikuti jejaknya untuk membela tim merah putih. Tentunya saya juga selalu memberikan masukan ke dia, pada akhirnya pilihan ada di dia. Saya juga tidak mau memaksa dia, katanya lagi. Tentunya saya sering bercerita ke dia tentang bagaimana timnas Indonesia dan kami ingin dia bergabung juga karena dia pemain yang hebat, jelas Ragnar Oratmangun. Romeni yang baru berusia 23 tahun diketahui sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir soal rencana naturalisasi beberapa waktu lalu. Namun ia masih menimbang karena ia juga bermimpi bisa memperkuat timnas Belanda. Bergeser cerita Ragnar Oratmangun selanjutnya perihal penampilan debutnya bersama timnas Indonesia yang mampu mencetak 1 gol cantik ke gawang timnas Vietnam. Ya, pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangun bercerita soal tandukan gol Jai Itzes pada laga melawan timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Maret lalu. Pada laga itu, timnas Indonesia menang dengan skor 3-0 lewat gol Jai Itzes, Ragnar Oratmangun, dan Ramadan Sananta. Di balik kemenangan tersebut, ada cerita menarik yang belum banyak orang tahu soal gol Jai Itzes pada menit ke-9 itu. Gol tersebut berawal dari tendangan penjuru Tom Haya yang disesatkan dengan sempurna oleh Jai Itzes melalui tandukannya. Akan tetapi Ragnar Oratmangun mengatakan bahwa gol yang diciptakan oleh Jai Itzes itu seharusnya menjadi miliknya. Gol Jai sebenarnya saya sentuh juga, saya lihat dia heading bolanya dan saya lihat dia dan bolanya jatuh ke kakiku terus masuk ke gawang, ujar Ragnar Oratmangun dikutip dari channel YouTube Yusa Nugraha. Usai mencetak gol, Jai Itzes dan para pemain lainnya termasuk Ragnar Oratmangun merayakan di sudut lapangan. Pada saat selebrasi tersebut, pemain Fortuna Sittard itu berbicara dengan Jai Itzes soal gol yang seharusnya menjadi miliknya. Saat kami selebrasi di pojok, saya bilang, bro saya sentuh bolanya, saya yakin 100%, kata Ragnar Oratmangun. Kemudian Jai Itzes langsung membalas pernyataan Ragnar Oratmangun itu. Dia menjawab, tetapi nggak ada yang melihat bro. Terus habis itu saya bilang minta gol ini, kata Ragnar penuh canda tawa. Wasit kontroversial yaitu Son Sevan kabarnya akan memimpin pertandingan timnas Indonesia versus Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 2024, di mana dikabarkan timnas Indonesia punya kenangan buruk lantaran pernah dirugikan oleh keputusan kontroversial wasit yang satu ini. Ya, pertandingan Indonesia versus Korea Selatan U23 akan dipimpin wasit kontroversial asal Australia ini. Kabarnya Son Evans juga tercatat pernah merugikan timnas Indonesia saat tim Merah Putih tersingkir di babak 16 besar Asian Games 2018 usai kalah adu penalti melawan Uni Emirat Arab. Pada laga itu, pada menit ke-19, Uni Emirat Arab mendapatkan hadiah penalti dari sang wasit usai bek timnas Indonesia Andi Setio bertabrakan dengan pemain lawan. Kemudian pada menit ke-62, wasit Saufans kembali memberikan penalti untuk Uni Emirat Arab setelah bek timnas Indonesia Hansa Muyama dianggap melakukan tarikan kepada pemain lawan di kotak penalti. Dalam laga itu, skor imbang 2-2 di waktu normal membuat pertandingan Indonesia versus Uni Emirat Arab dilanjutkan ke babak adu penalti. Anak Coach Sintayong, Shin Jae-won mengaku akan mendukung timnas Indonesia U23 untuk mengalahkan Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024 nanti. Alih-alih mendukung negaranya sendiri, Shin Jae-won yang kini bermain sebagai striker di Seoknam justru berharap kemenangan berpihak kepada Garuda Muda.
Tadinya saya berharap mereka tidak saling bertemu di babak 8 besar. Saya sebagai warga Korea Selatan mendukung ayah saya saat ini. Tolong dukung Korea Selatan tapi berjuang untuk Indonesia, kata Shin Jae-won dikutip dari Star News Korea. Ya, pertandingan timnas Indonesia U23 melawan Korea Selatan U23 tentu akan menjadi penentuan kedua kubu menuju semifinal. Tak ada cara lain selain menang demi menjaga asa menuju Olimpiade 2024 di Paris. Mengingat Piala Asia U23 merupakan kualifikasi dari pesta olahraga terbesar di dunia. Nathan Chuaon akhirnya bisa kembali ke Qatar dan kembali berlatih untuk membela timnas Indonesia U23 di ajang Piala Asia U23 2024. Ia diizinkan kembali ke Qatar dan membela timnas Indonesia U23 oleh klubnya di Belanda yaitu SC Heerenveen. Hal ini sebelumnya dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangan persnya pada hari Selasa kemarin. Setelah mendapatkan info resmi dari Erick Thohir mengenai diizinkannya Nathan Chuaon bergabung kembali ke timnas Indonesia, netizen Indonesia ramai-ramai mengucapkan terima kasih ke postingan terbaru Instagram SC Heerenveen. Beragam komentar netizen di kolom komentar Instagram SC Heerenveen atas terima kasihnya sudah diizinkan Nathan Chuaon bergabung kembali ke timnas Indonesia. Sebenarnya postingan terbaru SC Heerenveen itu mengenai para pemainnya sedang berlatih jelang pertandingan pekan ke-31 Eredivisie. Namun para netizen Indonesia sudah membombardir kolom komentar Instagram SC Heerenveen terkait izinnya Nathan Chuaon bergabung kembali ke timnas Indonesia U23. Hingga kabar ini dimuat, ada sekitar 25.000 komentar lebih berbanjiran kolom komentar postingan terbaru di SC Heerenveen tersebut. Justin Hubner kabarnya kini latihan terpisah dalam latihan terbaru yang dijalani timnas Indonesia U23. Kabar itu diketahui dalam unggahan di channel YouTube Bung Harpa. Terlihat dalam potongan video yang beredar, bek 20 tahun itu berlatih terpisah dengan pemain-pemain lainnya. Personel Cerezo Osaka ini terlihat hanya jalan santai dengan fisioterapis timnas Indonesia U23. Justin Hubner berlatih sendirian, sebenarnya bukan berlatih tapi jalan sendirian ditemani fisioterapis timnas Indonesia, kata Bung Harpa. Mungkin ada sedikit gangguan, sebab ketika pemain lain berlatih, Justin Hubner hanya berjalan mengelilingi lapangan sebanyak 2-3 kali, lanjut Bung Harpa yang mendapatkan kesempatan sekitar 20 menit untuk memantau aksi latihan terakhir timnas Indonesia U23. Ya, semoga saja tidak ada apa-apa bagi sang pemain. Namun, jika Justin Hubner terpaksa harus absen di laga timnas Indonesia U23 versus timnas Korea Selatan U23 nanti, tentu kekuatan timnas Indonesia akan berkurang. Di mana diketahui Justin Hubner sebagai bek tangguh yang tampil berlian saat timnas Indonesia U23 menang 4-1 atas timnas Yordania U23. Ketika timnas Indonesia U23 menang 1-0 atas timnas Australia U23, Justin Hubner juga tampil tangguh meski baru saja tiba di Qatar beberapa menit sebelum kick-off pertandingan dimulai. Gelandang timnas Korea Selatan U23 Baek Sang-hong yakin kehadiran coach Shin Tae-yong tidak akan membuat rekan-rekan setimnya takut di babak perempat final Piala Asia U23 2024 ini. Pada laga Korea Selatan versus timnas Indonesia U23 nanti, coach Shin Tae-yong jelas-jelas menjadi sosok yang menarik perhatian. Pelatih kelahiran Korea ini tentu paham betul budaya sepak bola Korea karena ia juga pernah melatih tim negeri Ginseng itu. Meski saat ini timnas Indonesia U23 dilatih oleh coach Shin Tae-yong, namun hal tersebut tampaknya tak lantas menyurutkan semangat gelandang Korea Selatan. Kehadiran Shin Tae-yong tidak akan mempengaruhi pertandingan kami. Kami akan terus fokus pada pertandingan kami dan sudah berusaha meraih hasil bagus. Tujuan kami lolos ke Olimpiade, ujar Baek seperti dikutip Express News. Baek menilai kondisi tim Korea saat ini cukup baik. Hasil impresif di babak penyisihan grup termasuk kemenangan atas Jepang menjadi salah satu alasannya. Suasana tim sedang dalam kondisi terbaiknya setelah memenangkan pertandingan melawan Jepang, kata Baek menambahkan. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.